Apa? Membuat keputusan di antara manusia dengan adil. Tugas khalifah adalah fahkum bainan nasi bil haqq, betul. Ya, Hukum-hukum ilahi yang ditegakkan supaya orang itu nggak berbuat dosa, betul. betul banget itu. Begitu dong cara menjelaskan. Nah, itu Adam artinya gagal, tujuan Tuhan menciptakan Adam agar serupa dan segambar dengannya, menjadi penguasa di bumi. Adam Jadi gagal dosa atau itu- berhasil, Pria Sorban? Ya gagal. Tapi Adam gagal. Nah, berarti dosa itu apa coba? Hmm. Ya kan? Udah segitu banyak penjelasannya, gue diem, sekalinya gue Ya nyambung. tadi kan Dia membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Itu dosa itu. Sebentar. Dia tadi versi Quran, gue jawab versi Bible. Nah, oke. Tujuannya penciptaan Adam itu adalah agar Adam serupa dan segambar dengan Sang Ada, Sang Elohim. Paham? Karena Oke. Sang Elohim itu maha penguasa, maka dia pun diciptakan di bumi agar berkuasa di bumi. Tadi itu dia versi Quran, ini gua versi Kristen nih. Imbang-imbangan masih nih. Lu udah nangkep belum kenapa Adam itu berdosa? Berarti Adam tidak menegakkan hukum ilahi itu, Sorban. Dia menegakkan hukum-hukum yang berdasarkan hawa nafsunya, kan dijelaskan tadi di Quran. Betul. Nih coba kamu baca. Bentar ya Bebe ya. Biar kamu ngerti bagaimana penebusan manusia dari dosa itu. Nah, jadi Ana pengen tahu nih, dosa itu apa gitu konsepnya. Menurut inilah fisabilillah nih coba. Ya tadi kan udah kamu baca. Yufsidun. Fasad dosa itu. Coba. Ya fasad itu kan. Coba. Membuat kerusakan. Coba ya kan? kamu baca terus. Mereka mau suci engkau. Mereka menjawab, Maha Suci Ya kan Engkau. malaikat protes kan. Ya. Tuh, kemudian Adam diajarkan kepada Adam nama-nama dan lain-lain lah ya. Mereka menjawab, Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Betul kata malaikat. Ya, sesungguhnya. Allah berfirman, hai Adam, beritahulah kepada mereka nama benda-benda ini dan seterusnya ya. Jadi Adam diberi pengetahuan di ayat lain, nggak usah saya buka ya, diberi pengetahuan supaya derajat dia meningkat jadi khalifah, supaya manusia itu tetap di jannah, ngerti nggak maksudnya? Benar. Nah, coba maka disuruh sujudlah kamu kepada Adam dan bla 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 bla. Hai Adam, diamlah kamu dan pasanganmu di surga ini pasangan sebenarnya tuh, ya tuh. Baru dia jangan dekati sajarotin pohon ini. Ya tadi itu dia mendekati hukum-hukum yang di luar hukum ilahi yang berdasarkan hawa nafsunya. Lalu keduanya dikelincirkan oleh setan. Dikeluarkan dari mana? Jannah, betul? Ya. Oke, kita lanjut. Coba kamu baca ini. Coba kamu coba kamu baca ayat ini coba. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Oke, ternyata, bentar ya Bebe, ternyata setelah keluar dari jannah, baru Adam menerima kalimatullah, betul? Betul tidak? Ya. Betul? Dalam definisi apa tuh kalimatullah-nya itu? Ini kan kalimatin ini, Rabbihi kalimatin. Ya, maksudnya definisinya apa itu? Ya udah nanti aja. Intinya kita kaji dulu. Kita kaji dulu narasi Qur'annya. Setelah Adam keluar dari jannah, baru Adam menerima dari Robnya kalimat, betul? Kalimat-kalimat dari Tuhannya. Dari Robnya, betul? Coba saya andai-andai nih. Seandainya Adam sudah diberi kalimat ini di awal,
Tergelincir nggak dia? Keluar dari jannah nggak? Ya logikanya tidak kan gitu. Tidak. Maka kesimpulannya, seandainya Adam menerima ruh pengetahuan dan kalimat Allah ini di awal, Adam tidak akan keluar dari jannah. Artinya manusia yang dipimpinnya berbuat baik semua. Pertanyaan saya, siapa orang yang sebelum lahir pun dia ruhullah dan kalimatullah? Biar kamu makin paham. Biar makin paham dia, BAB. Sebentar, BAB. Kamu baca ini. Ya. Baca. Iz qalatil malaikati ya Maryamu Ya Maryam, innallaha yubassiruki bikalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Betul. Ya. Artikan? Bawahnya lah digeser. Oke, coba ya. Nih. Ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang darinya." Oke, berarti dalam ayat ini berarti ya ada diciptakan itu ditambahi. Dengarkan. Ketika sabar dong. Ketika berkata malaikat, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakanmu dengan kalimat darinya." Disebut atau dikenal dengan Al-Masih Isa, betul? Betul. Berarti kalimatullah itu sudah melekat pada diri Al-Masih, betul? Kalimat Allah ini menjadi Al-Masih nggak di sini? Iya, kalimat itu apa dulu gitu loh. Allah sabar. Kita nggak mendefinisikan itu nanti sama BAB. Sabar. Nanti sama BAB. Intinya kita mau mengkritik teks yang ada dalam Al-Quran. Ya, di dalam ayat ini diri Al-Masih putra Maryam adalah kalimatullah yang menjadi manusia bernama Al-Masih, betul? Ya sebenarnya bukan begitu penafsirannya. Oh, bukan gimana sih? Udah ngelak BAB, udah ngelak. Mau gimana? Gembira dengan kamu udah ngelak. Artinya Allah Nyanya ini siapa? Bincang dengan Maryam, begitu loh. Iya, nyanya ini siapa? Ya Allah itu sendirilah. Berarti kalimat Allah kan? Iya, artinya berbincang. Kalimat Allah ini menjadi siapa? Menjadi orang nggak di sini? Iya, yang diperbincangkan itu tentang suatu sosok. Udah ngeyel BAB. Kalau udah ngeyel gini ya udah, ya kan? Sebenarnya ya udah maksud, sebenarnya udah maksud tapi ngeyel. Oke, pertanyaan saya kaitkan dengan Adam. Adam hanya menerima ruhullah, dijadikan khalifah, betul? Ya. Kalimatullahnya diterima Adam setelah keluar dari jannah. Seandainya nih, kita berandai-andai telah menerima, sebentar dong, seandainya Adam menerima ruhullah dan kalimatullah di awal, pasti manusia itu di surga terus, di jannah terus, tidak akan berbuat dosa, betul atau salah? Iya, kalimat itu apa dulu? Udah BAB, udah masuk ya, jelas. Lanjut BAB. Ini BAB yang pintar. Lanjut kita BAB. bahas konsep dosa aja tadi tuh BAB, coba. Ya itu kan udah dijelaskan, kamu gimana? Udah dijelaskan kok kamu ngeyel gimana? Lanjut BAB. Itu ada di sini nih. Kalimat itu apa sih gitu? Ya, di kalimat itu apa? Apakah itu firman ataukah apa coba? Kalimat dengan kalam kan jelas berbeda kan? Coba. Betul nggak? Itu jawabannya ada di Injil Yohanna al-Ashahul Awal. Fil bada'i kanal kalimatu wal kalimatu kana indallah wa kana al kalimatullah. Paham? Fil bada'i kana al kalimah.
wal kalimatu kana indallah. Dia bukan ma'allah, melainkan kana indallah. Wa kanal kalimatullah. Tadi kan dibahas tuh. Robbi al kalimah. Cuman ya kita ini ya nggak mau Paham nggak? Iya. Jadi Adam itu bukanlah sang kalimat, bukannya al kalimah Adam itu. Yang al kalimah itu pasti dari ini, indallah. Iya kan artinya apa ya? Allah itu berkata-kata gitu loh. Maksudnya berbincang gitu. Terus bedanya kalimatullah dengan kalamullah apa? Dijelaskan. Coba bedanya kalimatullah dengan kalamullah apa? mereka sadar, cuma mereka yang punya Kalam itu kan perkataan. mereka itu apa? Kalau kalimah Tuhan yang ketika dia ucap Ya kalau kalimat itu kan kata, berkata, kata gitu. kitab sucinya itu dipelintir, mereka nggak peduli, Pak. Serius. Ya kan, jadi kan Anda ini menggiring bahwa kalimatullah itu nanti menjadi Yesus Kristus kan begitu. loh, jelas. Injil Yohana Ashahul Awal ayat pertama berbicara tentang fil bad'i kana kalimah. Nah, kalimat itu yang diberi di ayat 14 ini, gua baca. Wal kalimatu soro jasadan. Dan kalimat itu diberi jasad. Ya iya, karena Allah itu kan menciptakan dengan kun gitu aja kan, kalimat itu namanya. Iya kan? Buku gua ada kalau kun. Iya kan? Turun lu kalau kun gua turun. Penciptaan kita semua ini kan dari kun juga. Kalimat. Jadi berfirman itu bukan dalam arti dia berupa jasad dan lain sebagainya, bukan begitu. Nah ini kepanjangan kalau menurut Kalimat kita. itu bukan jasad. Kita diskusi Tadi itu dosa aja tadi. wal kalimatu soro jasad. Dan kalimat itu diberikan tubuh, jasad tubuh, badan. Kalimat Allah artinya kun fayakun itu diberikan kepada rahim dan Maria itu. Nah oke lah, misalnya kalimat itu berupa jasad. Oke. Lu nggak malu Trut? Banyak Terus? berpasukan gue kayak gitu. Enggak, gini. Sebenarnya aku malas membahas masalah-masalah begini, cuma menanyakan konsep dosa aja tadi, penembusan dosa. Karena terlalu melebar. Dosa tadi udah paham belum dosanya? Kenapa Ya kan itu fasad Adam berdosa? Kan? Membuat kerusakan, Kenapa dia fasad? menumpahkan darah. Kenapa? Ini bukan Al-Quran loh, ini Alkitab nih. Ya kan, ini namanya membuat kerusakan. Alkitabul Muqaddas tuh, kebaca nggak? Ya. Membuat kerusakan dan menumpahkan darah itu tadi kan. Itu yang dimaksud dosa menurutmu? Nih, gua mau tanya dulu dikit, biarin kita nggak kemana-mana. Bedanya al-kalimah dengan kalimah apa? Sama nih. Yang satu pakai al, satu enggak. Nah, itu yang paham-paham mantik lah itu, paham-paham nahu sorop lah di situ. Jadi lu nggak paham? Konteksnya membahas masalah logik aja. Penebusan dosa itu. Kenapa lari kemana-mana? Logik itu matian ayat. Ya gini, karena manusia Gini itu aja deh. berdosa. Gini. Ini pertanyaan gue sedikit. Turun Sebentar. menjadi manusia. Nanti dulu. Bukan nanti dulu. Nanti dulu. Temanya Yesus dong itu ini berat. nanti. Ilmu tingkat tinggi ini. Yesus itu ilmu tingkat tinggi. Nanti dulu. Kalau puasa Ramadan itu Nggak bagi sesuai umat tema Islam nanti. wajib atau sunnah? Ini larinya Ramadan dosa. wajib. Wajib. Kalau tidak berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya Berdosa dia. dosa. Bagaimana cara menebus dosanya?
dengan taubat. Oh iya kan? Bertaubat, membayar. Iya kan, membayar puasa yang Terus boleh nggak nabokin orang pakai Al-Quran terus? Enggak betul enggak. Kalau udah di jawabanku salah, Anda jelaskan yang benar gimana, kan begitu. Enak aja diskusinya, biar enak. lu pernah nggak belajar bab namanya kafarot? Tahu nggak lu? Lu kan Iya. pernah dengar kan? Kalau tidak berpuasa pada hari Ramadan, maka wajib membayar kafarot. Nah, Ya itulah saya bilang tadi. maka Kan kafarot. bertaubat dan mengganti Astaga dari Tuhan puasa itu. Yesus. Kafarot, taubat beda. Beda. Kafarot bahasa Arab, taubat bahasa Arab, bahasa Indonesianya beda. Yang menyebabkan kafarot itu apa sih? Dosa. Bukan, kecuali misalnya Dosa berhubungan suami yang menyebabkan istri. kafarat dosa. Aduh, ini kok jadi ke saya gitu. Gini loh, saya ini membahas Anda gitu loh. Nggak usah kemana-mana dulu. Kan gini, Yesus itu kan turun ke bumi sebagai manusia untuk menebus dosa manusia. Ya nggak? Harusnya, nih sebentar nih, lu dengerin. Harusnya lu dakwahin tentang konsep penebusan dosa lu kepada gua, dan gua menjelaskan konsep penebusan dosa secara kekristenan kepada lu. Bukan lu yang nanya terus tentang gua, sedangkan lu nggak ngerti apa yang punya lu. Paham? Yang tadi aja nggak paham, yang tentang Adam aja nggak paham, mau gimana BAB? Ya bukan Mau nggak gitu. paham. Kalimat Tobat. kalimat Allah aja nggak paham. Apa maksud kalimat Allah aja nggak paham? Mau gimana? Ini Anda bukan Tuhan nggak Yesus. paham. Dipikirnya Kita Allah punya berbeda, mulut, gitu. kun fayakun Kita punya berbeda. mulut kan? Repot. Sesuatu yang berbeda tidak mungkin disamakan lah. Masa saya mau mengakui kalimat itu sebagai firman, sebagai Yesus? Kan tidak mungkin. Berarti saya beriman kepada Yesus dong, kan begitu. Tadi ayatnya apa? Bi kalimatin Emang nggak beriman? minhu ismuhul masihu. Gimana sih kamu? Susah BAB, turunkan aja lah BAB, sakit kepala BAB, turunkan BAB. Nah, kan Biar dia lihat di ujung-ujungnya bawah. nggak bahas masalah Biar dia tadi, lihat di kan? bawah. Nggak Biar dia bahas lihat di bawah temanya, BAB. udah. Biar dia lihat di bawah. Ini biar kau lihat di bawah. Ini kalimat Allah itu Tadi ini. itu ayat yang dia bawa, ayat yang lu bawa tentang Al-Quran. Ini non make kata seberang ya. Gua kasih tunjuk di Alkitab. Itu letterlek gitu. Setara gitu penjelasannya. Nih, kalimat Allah ini bukan mulut. Mulut Allah berfirman. Apa itu? Itu apa tuh? Nih. Kalimatullah apa tuh? Innallah Azizun Hakim. Gak kebaca gua. Tapi- Innallah azizun Nah, hakim. betul. Tapi kan jelasannya ini, kau baca ya. Kau baca ya. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya kalimat Allah. Nih, ya, sorban. Ya, jadi bukan Allah punya mulut terus ngomong. Nih kalimat Allah itu ini narasinya. Tuh. Terus gua mau bantah terjemahan itu. Naikin ayat Al-Qur'an. Ya, iya, saja rotin sebenarnya. Ini Yang kan akelaman, ya. Bukan yang itunya. Habis Jadi? kalimatullah tadi itu apa? Apa tuh? Innallaha azizun hakima. Kalimatullah innallaha Azizun hakim. hakimah. Kenapa kalimatullah itu ditekan lagi dengan kata inna? Yang ini ya, yang ini ya, yang ini ya. Jadi masa kalimat diartikan kalimat? Baik. Kalimatullah jadi kalimat-kalimat Allah, betul nggak? Betul. Innallaha baik. Azizun Hakim. hakimah. Hakim. Yang dimaknai itu kemana itu larinya? Azizun hakimah itu. Hakim, Penjelasan azizun apa itu? hakim. Iya, penjelasan untuk mana Azizun Hakim itu? Pasti di keterangan sebelumnya toh. Ke kalimatullah. Iya. Makanya Iya. Yesus itu yang menjadi hakim. Iya, pria bersorban. Ini dengar kamu, dengar. Berarti seperti kekuatan yang extraordinary kan?
Iya. Ini loh. Nih. Jika laut yang menjadi pena yang nggak habis-habis, paham? Terus kalau kayak gitu terus. Makanya bentar BAB. Makanya Al-Masih putra Maryam itu pencipta. Kamu gimana nggak paham? Pasti. Iya. Itu pasti. Kenapa dia disebut kholik gitu? Iya. Karena dia ada sang sumber. Sedangkan yang lain itu pasti jalan di luar daripada Yesus, pasti bukan pencipta. Iya. Cobalah carilah di ayat-ayat itu ya. Takbir itu akar katanya akbar, Bang. Berarti kalau mau lihat Allah yang johir, lihat Yesus Kristus. Haleluya. Sungguh nekat yang nyata, saudara-saudara. Ini udah dapat SMS, gua berat gua. Ini kuotanya benar-benar kosong, kawan-kawan. Gua harus rungkat dulu karena masih mau jalan lagi. Setidak-tidaknya kita udah tahu apa sih bedanya antara kalimat dengan kalam. Karena kalau al-kalimah itu artinya dari sang sumber, sedangkan kalam itu pasti dari makhluk gitu. Pasti dari kita nih, dunia nih. Kalau keilahian pasti dia pakai katanya al-kalimah, kalau di dunia pasti makanya kalam. Makanya Yesus pada saat dia ngomong, segala firman yang kau sampaikan telah aku sampaikan. Masa firman nyampe firman? Itu kan ditanyain orang. Ya. Itulah dia berani mengatakan aku. Betul kan? Nah, otoritas itu ada di dalam dirinya. Otoritas itu ada. Ya, di dalam dirinya. Gitu. Karena dialah al-kalimatullah gitu. Iya. Semua ngaku sebagai al-kalimah, nggak bisa. Al-kalimah itu artinya satu-satunya, satu-satunya. Dan bentar BAB. Oke, dan bentar BAB. Dan itu sudah dalam rancangan awal BAB, betul ya? Bukan dia saat lahir, bukan, udah dalam rancangan awal itu. Ya. Bahkan sebelum Ibrahim ada. Terus, gue mau nanya, itu headset lo yang murahan ya? Kenapa? Bingung. Gresek-gresek. Apa mau open donasi nih di sini? Kawan-kawan yang mau open donasi buat Detrut. Memang terlipat BAB, terlipat. Mohon maaf kawan-kawan. Kalau gini aman ya? Gini malah aman ya? Aman. Nah, tadi itu kayak suara pasir. Gue takutnya lu lagi dicekokin pasir kayak Firaun. Oke lah, lu mau bro? Mau rungkat dulu. Karena ini cuacanya udah nggak enak di sini, udah mau hujan. Gua harus jalan masih jauh, masih 1 jam. Aman. Oke bro, makasih bro. Siap. Jangan lupa.